¿Le gusta bien caliente? Sí, bien caliente. Albeiro, mijo, conteste, ¿sí? Pintu teater 1 telah dibuka. Wanita ini percaya bahwa satu-satunya cara untuk hidup mewah adalah mencari pasangan kaya raya. Tetapi jalan yang dilaluinya ternyata adalah salah. Cerita dimulai dengan percakapan antara Lina dan ibunya yang bernama Hilda. Lina mengungkapkan jika dirinya sudah tidak ingin melanjutkan sekolah. Dia ingin bekerja supaya bisa mendapatkan uang sendiri. Ibunya lalu menasehatinya kalau pendidikan itu sangat penting untuk masa depannya. Sementara itu, Baron, kakak lelakinya, hanya fokus dengan sarapan paginya. Sepulang sekolah, Lina menemani Jessica teman sekolahnya yang saat itu sedang menunggu kiriman uang hasil kerjanya. Jessica ini kerjaannya menemani bos-bos mafia. Dia mendapatkan banyak uang dari sana. Hal itu membuat Lina juga ingin bekerja seperti temannya itu. Tapi karena buah melonnya terlalu kecil, dia belum memenuhi syarat kata si Jessica. Jessica berjanji akan mengenalkannya kepada bos mafia yang dikenalnya untuk membiayai operasi buah melonnya. Está por llegar un narco de México que se llama Mario. Al man le gustan las peladitas vírgenes. Sepulang sekolah, Alberto sang kekasih Lina sudah menunggunya. Dia terlihat tidak senang jika Lina dekat dengan Jessica, karena dia tahu temannya itu pergaulannya kurang baik. Hola, mi amorcito. Dan saat itu, Alberto yang mengajaknya berkencan, tapi ditolak oleh Lina. Besoknya, sesuai dengan kesepakatan Jessica, mengajaknya untuk menemui bos mafia. Sesampainya di sana, bos mafia yang ingin main bertiga malah hanya memilih 2 temannya saja. Lina tidak diajak main dan hanya menunggu mereka di ruang tamu. Karena bosan dia pun menunggu di dekat kolam renang. Dari kejauhan terlihat salah satu anggota geng mafia itu mendekatinya. Setelah mengobrol, akhirnya pria ini tahu jika Lina lagi butuh uang untuk operasi. Pria itu kemudian mengajaknya ke suatu tempat dan menjanjikan sejumlah uang untuk Lina jika mau bermain dengan dirinya. Setelah selesai, Lina pun menagih uang kepadanya. Bukannya membayar, pria ini malah memanggil kedua temannya. O soy capaz de gritar. Di sisi lain, Alberto datang mencari Lina ke rumahnya. Di sana dia hanya mendapati Hilda, ibu Lina yang mengatakan bahwa Lina sedang pergi bersama teman-temannya. Saat menunggu Lina di dalam rumah, Alberto diam-diam malah mengagumi ibu pacarnya yang masih terlihat muda dan cantik. Hal yang tak pernah terlintas di pikiran Alberto sebelumnya. ¿Le gusta bien caliente? Malam itu, Alberto malah terus kepikiran sama Hilda, ibu dari pacarnya. Singkat cerita, Lina pulang ke rumah dan terlihat menangis tanpa memberitahu alasannya kepada kakak lelaki dan ibunya. Jessica kemudian berusaha menghiburnya dan mengatakan padanya bahwa akan mengenalkan seorang bos mafia yang pasti bisa memberikannya sejumlah uang untuk operasi. Tetapi dengan syarat Lina harus menemaninya. Setelah bertemu dengan bos mafia, dia pun akhirnya mendapatkan uang untuk operasi. Tan bueno, mi amor. ¿Para qué me esté llamando? Lalu dia sama Jessica, kemudian mencari rumah sakit. Namun ternyata biayanya lebih mahal. Uang Lina pun tak cukup. Setelah kesana kemari mencari, akhirnya dia mendapatkan dokter yang mau mengoperasi buah melonnya. Tapi dengan syarat Lina harus menemaninya 1 malam dahulu. Singkatnya, Lina pun melakukan operasi buah melonnya. Dengan kehidupannya, sekarang membuatnya jarang bertemu dengan Alberto sang kekasih. Sementara itu, Alberto yang bermain ke rumah Lina tak pernah bertemu dengan Lina. Dan malam itu, dia hanya bertemu dengan Hilda. Alberto kini malah tertarik dengan Hilda. Alberto mengeluarkan jurus rayuannya, dan Hilda pun akhirnya terbawa oleh suasana yang tak bisa ditolaknya. Albeiro, mijo, conteste, ¿sí? Sí. Yo quiero pedirle. Dan sejak saat itu, Alberto dan Hilda selalu bermain setiap bertemu. Hingga suatu waktu, Baron anak lelakinya memergoki mereka saat sedang berduaan di kamar. Dia pun hampir saja menembaknya dengan senjata. Alberto pun segera pergi dari sana. Baron akhirnya paham kenapa ibunya melakukan itu. Dia pun berjanji nggak akan memberitahu Lina tentang hal ini. Lina kemudian bertemu dengan Marshall, bos mafia, yang sangat kaya raya, dan jatuh cinta padanya sampai mengajaknya untuk menikah. Walau tidak cinta, dia pun menyetujuinya. Karena menjadi kaya raya adalah impiannya. Lina pun resmi jadi istri dari Marshall. Kehidupannya seketika itu berubah. Suatu hari berita duka menyelimuti keluarga Lina. Baron tewas ditembak polisi saat aksi kejar-kejaran, seusai Baron melakukan perampok. Dia pun dikubur bersama motor yang dibelikan Lina. Sementara Marshall yang mulai mencurigai hubungan Alberto dan Lina, lalu dia pun menyuruh anak buah untuk menyelidikinya.
Alberto terlihat sedang bersama Hilda di depan rumah dan berciuman. Hal itu terpantau dan dipotret oleh anak buah Marshall. Dia pun segera melapor kepada Marshall jika Alberto adalah kekasih dari ibunya Lina. Marshall akhirnya tenang dan senang mendengar kabar itu. Ketika Lina bangun tidur, tiba-tiba buah melonnya terasa gatal-gatal yang membuatnya jadi tidak nyaman. Dia pun berniat memberitahu Marshall. Tapi bersamaan dengan itu, dia melihat sebuah foto Alberto yang sedang bersama ibunya sendiri. Malam itu dia segera pulang ke rumah dan meminta penjelasan dari ibu dan pacarnya itu. Dia akhirnya tahu rasanya cemburu dan sakit hati. Para que usted me la jugara de esta manera. Usut punya usut, dokter yang dulu melakukan operasi adalah dokter abal-abal dan harus melepas apa yang sudah ditanam di buah melonnya. Karena itu yang membuatnya infeksi. Sementara itu, Jessica malah sibuk mendekati suaminya. Ternyata Jessica sebenarnya iri dengan apa yang dimiliki oleh Lina. Mi mujer no me haría algo así. Setelah operasi selesai, dia pun tahu kalau Jessica mengkhianatinya. Lina kemudian menelepon anak buah Marshall untuk menyuruhnya menghabisi nyawa Jessica. Dia pun memberitahu ciri-ciri detail pakaian dan keberadaannya untuk dieksekusi. Tapi hal tak terduga terjadi, ternyata wanita itu adalah Lina sendiri. Dan film pun selesai.